Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channels. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Oke, baiklah, kita mulai pada pertemuan ini anak-anakku sekalian atau Bapak Ibu yang saya hormati. Kita kuliah dengan mata kuliah Bimbingan Jurnal Internasional Bereputasi atau Scopus. Pertama sekali kita harus tahu bagaimana struktur jurnal internasional. Pada umumnya sebuah jurnal internasional yang bereputasi itu adalah terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, kita tahu title atau judul itu harus jelas. Kemudian ada authornya, lalu abstrak, kemudian introduction, methods dan method, kemudian results, discussion, conclusion, acknowledgements, kemudian referensi. Nah, sekarang kita harus mengawali dari pengertian jurnal itu apa dengan rentetan skema atau struktur yang kita sebutkan tadi. Bagaimana perbedaan jurnal dengan buku, ataukah nantinya kita dapat membedakan ternyata jurnal yang biasa-biasa, kemudian jurnal yang lokal, nasional, bahkan internasional. Karena mata kuliah kita hari ini adalah sedapat mungkin nanti Bapak Ibu semua selaku mahasiswa bisa mempunyai jurnal yang bereputasi. Nah, apa itu jurnal? Pengertian jurnal adalah sebuah publikasi yang berperiodik atau berjenjang dalam bentuk artikel. Jadi ini istilah jurnal dan artikel kadangkala juga itu tidak bisa dibedakan. Kalau jurnal berarti tempatnya untuk mencetak tulisan kita. Kalau artikel adalah tulisan kita yang dimuat oleh sebuah jurnal. Nah, jurnal ini selalu berkala atau berperiodik. Kemudian dalam hal ini biasa di jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu. Misalnya dalam setahun ada berapa kali diterbitkan. Kalau jurnal bereputasi itu tidak setiap saat. Paling di dalam 1 tahun itu 3 kali atau sampai ada yang 2 kali saja. Berarti tidak bebas kita melakukannya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi tadi jurnal internasional itu atau jurnal nasional atau yang namanya jurnal itu sifatnya berkala ataukah berperiodik. Jadi tidak semau-maunya kita mencetak jurnal kita atau mencetak artikel kita lalu bisa terbit. Itu perbedaannya dengan buku. Setiap bulan atau setiap 4 bulan dalam 1 tahun. Jurnal memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah professional or trade journals atau popular journals dan scholar journal. Jadi ada beberapa klaster ya, ada beberapa macam klaster. Kemudian kita lanjut, apa itu jurnal? Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan bahwa pada umumnya jurnal memiliki cakupan materi yang luas, ya. Cakupannya luas, namun sangat padat. Hanya terdiri dari 6 halaman. Ini tolong diperhatikan. Kalau jurnal itu dia sangat padat, tapi cakupannya luas. Jadi bisa sampai hanya 8 lembar. Jadi kita harus berusaha bagaimana menulis seminimal mungkin sehingga dia tidak over. Namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Jadi ingat betul setiap kalimat mengandung muatan yang sudah padat. Ya, tolong yang lain
Di-unmute dulu ya. Di-unmute dulu, semua mikrofonnya di-unmute. Ya, biar enggak kelempar suaranya. Kemudian tujuan pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan sebuah penelitian yang untuk dilanjutkan oleh peneliti atau penulis setelah kita. Ini bermakna bahwa materi jurnal itu bersumber dari hasil penelitian. Nah, nanti kita akan ketahui juga bahwa apakah semua jurnal itu harus berasal dari hasil penelitian? Tidak juga. Nanti ada materinya. Ya. Kita mengaitkan dengan daerah penelitian kita. Jangan lupakan bahwa seorang peneliti selalu terkondisi dan sangat terikat dengan daerah di mana dia meneliti. Itu penting dipertimbangkan. Maka penulis menggambarkan daerah penelitiannya. Kemudian aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini atau bagian metode penelitian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas. Jadi pemaparannya secara rinci dan jelas, sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar kita bisa dipublikasikan. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi. Jadi semuanya tadi 2 spasi kecuali abstrak ya. Jadi jangan lagi nanti ada yang bingung, oh ini berapa spasi? Hanya persoalan spasi emang menjadi penting. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada poin kerangka selanjutnya, yaitu pembahasan. Di sini angka nomor 7, berarti kita sudah masuk pada peringkat atau urutan yang langkah ke-7. Pembahasan garis miring hasil dan pembahasan. Jadi ada 2 istilah. Pembahasan garing hasil pembahasan. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian, kemudian diketik 2 spasi, ya. Penulisan kurang lebih 4-6 halaman. Diingat, jadi tadi itu abstrak 1 lembar, pendahuluan sampai peringkat ke-6 tadi 4-6 halaman, berarti itu udah 7 halaman. Sekarang bisa sampai 4 atau sampai 6 halaman. Dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan metode atau teori yang diacu. Nah, ini pembahasan tadi terkait dengan teori yang kita gunakan dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya. Berarti di sini ini penelitian kita itu bukan hal yang baru. Ya, ingat keterangannya bahwa kita selalu menghubungkan apa yang kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga data itu ada berkesinambungan. Bukan data baru, tetapi dia menjadi baru karena kita yang mengeksplornya. Tetapi pasti harus ada kaitannya dengan hal yang semisal atau hal yang mirip dilakukan orang lain di tempat yang berbeda. Ada korelasi di situ. Kita menghubungkan hasil penelitian yang ada yang Anda lakukan dan penelitian sebelumnya. Itu keterangannya dengan menunjukkan persamaan dan pembahasannya. Ya, menunjukkan ya, kajian pustaka kan selalu begitu ya. Kita misalnya mengambil rujukan dari artikel si A, B, C, D. Tetapi itu menjadi rujukan. Lalu kita mencoba menguliti apa kesamaan penelitian kita dan di mana letak perbedaan penelitian kita dengan yang dikutip tadi, sehingga dengan secara terang
bahwa penelitian kita itu menjadi hal yang baru. Nah, ini penting di dalam sebuah pembahasan hasil penelitian. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif. Ini kata pembahasan. Jadi tadi ada dua kata ya. Ada kata pembahasan dan ada kata hasil pembahasan. Nah, ketika kita menggunakan data kualitatif, berarti kita memakai istilah pembahasan. Ya. Sedangkan hasil dan pembahasan itu kita gunakan pada data kuantitatif. Oke? Paham sampai di sini ya? Nanti tolong disiapkan pertanyaannya teman-teman ya. Karena kita sebentar lagi akan berada pada materi yang terakhir. Sebentar lagi tapi belum. Oke, sabar ya. Kemudian yang poin 8, simpulan. Dalam simpulan yang dibahas, pembuktian hipotesis dari penelitian. Nah, ingat, ada hipotesis. Ada hipotesis di dalam sebuah simpulan. Di situ memuat sebuah pembuktian atau kita menguraikan sebuah pembuktian dari hipotesis yang di depan tadi. Ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan biasa terdapat saran. Di situ kan juga ada misalnya setelah simpulan ada saran. Saran itulah yang menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya setelah kita. Dan sarannya pun biasa secara bijak kita katakan bahwa harapannya peneliti setelah saya, peneliti selanjutnya bisa memuat data yang lebih lanjut atau lebih sempurna. Seminar itu harus ada berapa orang, kemudian biayanya itu ditanggung siapa gitu kan Bu? Bagaimana? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah artikel kita itu biasakan membedakan jurnal dengan artikel ya? Nah, apakah artikel kita yang akan dimuat di jurnal harus diseminarkan dulu ya, baru boleh kita kirim? Seperti itu ya. Jadi artikel kita itu tidak perlu diseminarkan. Mau diseminarkan kepada siapa? Tidak perlu, tidak ada kaitannya. Yang benar adalah bahwa artikel yang akan kita terbitkan di salah satu jurnal atau artikel yang akan kita kirim ke salah satu jurnal itu bersumber dari data penelitian yang telah diolah sesuai dengan struktur sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, setelah terpenuhi syarat-syaratnya itu, barulah kita bisa submit atau mencari jurnal di mana kita ingin mengirim artikel kita. Nah, itu baru draft menjadi artikel apabila dia sudah terbit. Jadi tidak ada kaitannya. Namun kalau misalnya data kita itu berasal dari tesis, ya tentu dia sudah harus melalui seminar macam-macam. Kita di sini tidak, artikel itu adalah hasil yang sudah jadi, yang sudah dilakukan sedemikian rupa, yang sudah diolah berdasarkan dengan struktur yang langkah-langkah yang tersistematis dan full, tidak loncat-loncat. Jadi ada berapa item tadi itu ya. Nanti akan kita lihat semua di videonya nanti, di rekaman YouTube-nya. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan kembali apa tadi yang kita kaji, materi-materi yang kita dapatkan tadi itu bisa disaksikan kembali di channel YouTube nanti. Nah, silakan bertanya lagi.
Saya Bu Juwita Lastuti Bu. Iya, silakan Mbak Juwita. Apakah abstrak itu harus pakai bahasa Inggris Bu? Kalau emang harus menggunakan bahasa Inggris, apakah harus diuji dulu dengan pembimbing atau bagaimana Bu menentukan abstraknya? Oke. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini sudah otak-otak penulis artikel ini. Jadi abstrak tadi, abstrak itu dibuat ya. Ini stepnya. Abstrak dibuat paling terakhir. Setelah tulisan kita itu sudah dianggap sempurna. Ya, mengapa abstrak terakhir? Karena abstrak itu akan menceritakan secara detail, ringkas tentang mulai dari judul hingga metodologi yang kita gunakan. Itulah kenapa dia di bagian akhir. Nah, apakah menggunakan bahasa asing? Iya, terkadang menggunakan 3 bahasa. Bahasa Arab, Inggris, Indonesia ya tidak dipakai sebetulnya, tapi sudah ada juga sudah ada undang-undang baru yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah resmi sebagai bahasa yang masuk ke yang disepakati untuk bahasa komunikasi internasional. Namun pada umumnya jurnal itu kita melihat negaranya misalnya, tergantung dia di mana.